Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Akbar. Saya dari K3 dengan NIM 418241108. Di sini saya dari kelompok 9 yang bertemakan Amar Ma'ruf, Nahi Munkar dan Jihad. Oke teman-teman, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang Amar Ma'ruf, Nahi Munkar. Apa sih Amar Ma'ruf, Nahi Munkar itu? Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan definisi, yaitu sebuah perintah yang dilakukan untuk mengajak orang-orang terdekat untuk melakukan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Ma'ruf ini merupakan hal yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan ada juga kebalikan dari ma'ruf, adalah munkar. Munkar adalah segala hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari perkataan maupun perbuatan. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk dalam kegiatan jihad. Kegiatan ini berarti mengajak seluruh umat manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang untuk membuat kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia tersebut terdapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Perintah ini dilakukan amar ma'ruf nahi munkar telah dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini mengajarkan bahwa tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan fardu kifayah yang harus dilaksanakan oleh sebagian orang dalam masyarakat. Contoh perilaku yang mencerminkan amar ma'ruf nahi munkar yaitu mendirikan sholat, membantu orang lain, menjaga kebaikan, mendorong orang-orang yang bermasalah, lalu mendidik anak, mendoakan orang lain, beramal dengan ikhlas, berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan, menyebarkan informasi yang bermanfaat dan benar. Lalu setelah ini saya akan membahas tentang jihad. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu jihad, jihad itu secara harfiah berarti perjuangan atau berusaha untuk mencapai tujuan yang baik dalam konteks agama Islam. Jihad memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu berjuang untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memperkuat agama Islam. Jihad dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti jihad melalui pengorbanan harta, jihad melalui pengorbanan jiwa, dan jihad melalui dakwah dan pengembangan diri. Jihad juga dalam Islam dimulai sejak awal perkembangan agama Islam di Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Pada masa lalu itu, Islam masih merupakan agama minoritas yang dihadapkan dengan berbagai tantangan dan penganiayaan dari masyarakat sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan jihad melalui pengorbanan harta dan jiwa, ya teman-teman, tentunya untuk memperkuat agama Islam dan melindungi diri dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Arab dan beberapa negara di dunia, jihad mengalami perkembangan dan variasi bentuk yang lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Misalnya, jihad sering dilakukan dalam bentuk peperangan, penaklukan wilayah baru untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Namun, ada juga bentuk jihad yang dilakukan untuk melalui dakwah yang penyebaran agama Islamnya tuh ke wilayah-wilayah yang belum dikenal dengan cara yang damai dan santun. Lalu, selain itu terdapat juga konsep jihad defensif, yaitu jihad yang dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan-serangan dan ancaman dari musuh-musuh Islam. Konsep ini ditekankan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa hak bagi umat muslim untuk mempertahankan diri dari serangan musuh-musuhnya. Namun, selama sejarah, jihad juga mengalami penyalahgunaan dan penafsiran yang salah oleh beberapa kelompok yang memaksakan kehendak mereka dengan menggunakan kekerasan dan terorisme. Sebagai umat muslim yang sejati, penting bagi kita untuk memahami konsep jihad yang benar dan tidak membenarkan kekerasan dan terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu setelah ini saya akan memberikan beberapa contoh dari jihad. Oke teman-teman, di sini ada beberapa contoh jihad dalam ajaran Islam.
Yang pertama ada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan menuntut ilmu, mengatakan yang benar di hadapan penguasa zalim, dan juga berbakti kepada orang tua, juga melawan hawa nafsu. Itu adalah beberapa contoh dari jihad dalam ajaran Islam. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, sejarah jihad dalam Islam menunjukkan bahwa konsep ini memiliki makna yang lebih luas dan kompleks dari hanya sekadar tindakan kekerasan dan terorisme. Jihad dilakukan dalam bentuk baik melalui pengorbanan harta, jiwa, dakwah, ataupun peperangan dalam konteks defensif. Namun, penting bagi kita untuk memahami konsep jihad dengan benar dan menjalankan dengan cara-cara yang damai, bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan kedamaian dan persaudaraan antar umat manusia. Segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.